Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Inilah celoteh rakyat jelata. Ada sebuah kabar dari Babenyus yang dikutip dari bangsaonline.com tanggal 17 Mei 2022. Judulnya, Erick Thohir Ketua Harlah ke-100 NU, Gus Umar _2, sejak kapan jadi warga NU? Jadi kita bacakan dulu ya beritanya biar nggak salah paham. Yang terbaru adalah ditunjuknya Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Harlah ke-100 NU. Akibatnya, banyak warga NU yang kecewa dan mempertanyakan asal-usul Erick Thohir, terutama status ke-NU-annya. Ya jelas memang kekecewaan itu wajar jika terjadi, karena Erick Thohir ini kan baru sekarang-sekarang saja muncul dan dekat dengan NU. Padahal sudah jelas-jelas di NU ada banyak orang yang sudah bertahun-tahun berada di NU. Bahkan ada yang sampai belasan, bahkan puluhan tahun. Dan kiai-kiai seperti ini, orang-orang seperti ini mungkin akan lebih pantas bila ditunjuk sebagai Ketua Harlah NU dibandingkan dengan Erick Thohir. Di antara warga NU yang mempertanyakan status ke-NU-an Erick Thohir adalah Gus Umar. Ia tampak sangat kecewa terhadap PBNU yang mengangkat Erick Thohir sebagai Ketua Harlah ke-100 NU. Kekecewaan Gus Umar diungkap lewat cuitan di akun Twitter pribadinya @umarhasibuan70 Senin 16 Mei 2022. Ya memang kita tahu kalau Gus Umar ini adalah seorang NU sejati. Dan sudah bukan rahasia lagi kalau NU sekarang ini terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah NU yang pro pada pemerintah dan NU yang tidak pro terhadap pemerintah, yang kontra terhadap pemerintah. Sayangnya memang kepemimpinan tertinggi di NU ini rata-rata diisi oleh orang-orang yang sejalan dengan pemerintahan saat ini. Gus Umar tidak hanya mempersoalkan status ke-NU-an Erick Thohir, tapi juga menuding NU gagal mengurus ekonomi warga NU. Andai NU bisa mengelola ekonomi seperti Muhammadiyah, mungkin tak perlu Erick Thohir yang jadi ketua panitia Harlah ke-100 NU. Bagaimana bisa Erick Thohir yang entah kapan jadi anggota warga NU bisa jadi ketua panitia Harlah NU? Tegas Gus Umar. Gus Umar menautkan video TikTok tentang kekayaan dari Muhammadiyah yang seharusnya NU juga mampu seperti itu. Sehingga tak perlu lagi ada sosok pejabat bukan warga NU tapi masuk secara struktural dalam panitia Harlah ke-100 NU. Ya sepakat, memang saya pas ngedengar berita ini, saya langsung mikir, oh NU ngangkat Erick Thohir menjadi ketua Harlah, ya apalagi alasannya kalau bukan karena memang untuk mengadakan Harlah ke-100 ya, satu abad ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan Erick Thohir kita tahu adalah seorang pengusaha sukses. Jadi Erick Thohir di sini menjadi bohirnya untuk penyelenggaraan Harlah NU ke-100 ini. Dan satu kalimat yang benar-benar sejalan lah ya dengan saya, dan saya juga cukup concern dengan apa yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah serta persatuan umat Islam di Indonesia dewasa ini, merasa kalau kalimat yang diucapkan oleh Gus Umar soal NU seharusnya seperti Muhammadiyah soal pengelolaan ekonominya, ini adalah sesuatu yang nonjok banget menurut saya. Soalnya gini, seandainya sedari dulu NU dan Muhammadiyah ini tidak bisa dibentur-benturkan gitu oleh pihak penguasa, siapapun penguasanya saat itu, dibenturkan soal mazhab lah, ketidaksepahaman lah. Saya yakin baik NU dan Muhammadiyah bisa saling berbagi dan saling mengambil sari-sari kebaikan dari yang satu dari yang lain.
NU mengambil apa yang bisa dicontoh dari Muhammadiyah, dan begitupun sebaliknya, Muhammadiyah bisa mengambil beberapa hal baik yang bisa dicontoh dari sistem keorganisasian NU. Ya, studi banding lah istilahnya. Sehingga kan kalau misalkan dari dulu kita tidak terjebak oleh strategi Fir'aun ini, saya yakin saat ini baik NU ataupun Muhammadiyah dua-duanya sudah sama-sama maju. Muhammadiyah segini ya NU juga segini. Ya untungnya ada banyak anak-anak muda sekarang yang berusia 20-an yang mulai paham dengan posisi perbedaan mazhab yang sesungguhnya. Di mana mazhab-mazhab ini tidak seharusnya dibentur-benturkan, tapi saling melengkapi dan saling menjadi solusi antara satu dengan yang lain. Saya dulu dari kecil tinggal di masjid yang nggak pakai kunut. Sedangkan sekarang saya tinggal di rumah yang masjid terdekatnya menggunakan kunut. Kalau kita sudah paham soal cara menyikapi perbedaan mazhab dengan benar, ya kita jadi santai aja saat kita berpindah rumah seperti itu. Bukan berarti pas kita pindah rumah kita jadinya nggak berangkat ke masjid gara-gara masjid yang sekarang kita tinggali tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di masa lalu, misalkan seperti itu. Dan soal perbedaan mazhab ini saya punya satu pengalaman yang menurut saya cukup lucu juga. Jadi kan saya dari kecil itu nggak pernah belajar kunut karena memang masjid saya kan tidak menggunakan kunut. Ya akhirnya saya nggak hafal gitu kan soal kunut. Nah waktu itu saya kan masih usia 20-an lah, waktu itu masih muda lah, nggak kayak sekarang. Saya ke Cianjur dan sholat subuh waktu itu. Ya tahu kan kalau di Cianjur mayoritas masjidnya menggunakan kunut. Dan pas habis komat selesai nih. Nggak ada satu orang pun yang maju ke depan. Nggak ada satu orang pun yang bersedia menjadi imam. Padahal saat itu udah komat. Kan kalau komat harusnya jangan lama-lama ya. Sampai imam maju ke depan. Kan kita semua meyakini itu. NU Muhammadiyah juga meyakini itu kan. Karena tidak ada yang maju-maju. Ya saya yang waktu itu masih berjiwa muda berani aja akhirnya maju ke depan tuh. Pas rakaat kedua dari ruku terus saya iktidal. Pas saya sujud langsung tidak pakai kunut. Itu langsung teriak di belakang banyak banget. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan dalam hati saya sambil ruku waktu itu, ya Allah nggak hafal, ya Allah maaf ya Allah. Ya akhirnya banyak di antara makmum yang akhirnya ngulangin sholatnya karena merasa sholatnya tidak sah tidak menggunakan kunut. Ya ini benturan yang sangat terlihat sekali ya. Di satu sisi makmumnya itu merasa kalau sholatnya tidak sah kalau nggak pakai kunut, padahal mah sah-sah aja karena ada juga mazhab lain yang tidak pakai kunut. Di satu sisi saya di masjid NU tidak pakai kunut, ya luar biasa sekali, berani sekali saya begitu. Nah dari situ saya berpikir, kalaupun kita nggak kunut, ya kita harus tetap belajar kunut, biar lebih fleksibel gitu. Kalau kita memang terbiasa menggunakan Allahumma ba'id baini, ya hafalin juga Allahu Akbar kabiro. Kalau kita memang terbiasa dari kecil Allahu Akbar kabiro, ya hafalkan juga Allahumma ba'id baini. Seperti itulah kira-kira. Agar apa? Agar nanti saat kita harus sholat di Masjid Muhammadiyah hayu, di Masjid NU juga hayu. Nah balik lagi ke urusannya Bang Erick Thohir ini. Bapak mungkin ya, Bapak Erick Thohir ini, ya kita bisa membaca lah ya berbagai strategi yang sudah dia lakukan, mulai dari saat dia tiba-tiba dilantik menjadi Banser NU waktu itu. Lalu sekarang dia ada rencana nih untuk menjadi cawapresnya dari Ganjar Pranowo. Ya, akhirnya jelas lah, terbaca jelas sekali. Kalau Ganjar sepertinya ingin menggait kalangan atau pemilih yang berasal dari pemilihnya Bapak Presiden. Nah, Bapak Erick Thohir ini dirancang untuk menggait pemilih dari mantan pemilihnya Bapak Wakil Presiden. Gitu nggak teman-teman? Ya wajar lah layak. Nah, gimana menurut teman-teman sekalian? Ya harap maklum lah ya, karena saya tidak seahli Kang Epul dalam menganalisa perpolitikan di Indonesia. Silakan komen di bawah untuk memberikan pandangan para sahabat sekalian.